Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar mengenai tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dengan mata pelajaran IPS. Fokus materinya adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Simak penjelasan materinya dengan baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Pertama-tama, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi. Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Pengertian lain dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Perlu kalian ingat bahwa keberagaman sumber daya alam memengaruhi keragaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pekerjaan atau mata pencaharian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berdasarkan wilayahnya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi di daratan dan kegiatan ekonomi di perairan. Contoh dari kegiatan ekonomi di daratan adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Sedangkan kegiatan ekonomi di perairan adalah perikanan, wisata air, dan penghasil garam. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Contohnya, mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Berikut ini beberapa contoh mata pencaharian berdasarkan sumber daya alam. Pertama yaitu masyarakat di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai kaya akan hasil laut dan berpotensi sebagai tempat wisata. Oleh sebab itu, maka mata pencaharian masyarakat di daerah pesisir pantai berupa petani garam, penjual ikan, nelayan, petambak hasil laut, pembudidaya rumput laut, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu berada di daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah memiliki permukaan tanah yang landai, cocok untuk bercocok tanam maupun industri. Maka, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah adalah petani, buruh, dan masih banyak lagi. Sedangkan di daerah dataran tinggi memiliki suhu sejuk, cocok untuk beternak dan berkebun. Maka mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi yaitu pekebun dan peternak. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, yaitu pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Materi yang akan kita pelajari berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Seperti yang telah kita pelajari di awal video tadi, bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut produsen.
Contoh dari kegiatan produksi yaitu menanam padi, menjahit baju, mengolah makanan, dan sebagainya. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu mengantar, menjual barang, dan lain sebagainya. Jenis kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yaitu makan, minum, menggunakan pakaian, membaca buku, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau fisik untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis usaha di bidang ekonomi ada 3. Pertama yaitu agraris. Agraris merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan tanah sebagai tempat kegiatannya. Contoh usaha di bidang agraris yaitu pertanian, perkebunan, perhutanan, dan peternakan. Sedangkan hasil usaha dari jenis usaha agraris yaitu buah, sayur, kopi, dan teh. Jenis usaha yang ketiga yaitu industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi untuk menambah nilai guna suatu barang. Contoh usaha dari kegiatan industri adalah pabrik, pengrajin kayu, dan sebagainya. Hasil usaha dari kegiatan industri yaitu pakaian, kertas, pupuk, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang ketiga yaitu usaha perdagangan, di mana perdagangan merupakan kegiatan jual beli suatu barang ataupun jasa. Contoh usaha perdagangan yaitu toko sembako, restoran, minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil usaha dari perdagangan yaitu kebutuhan pokok maupun jasa pengiriman barang. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya yaitu pekerjaan sebagai peternak, petani, nelayan, penjual kue, pengrajin, dan lain sebagainya. Intinya merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Lalu jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pengertiannya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dapat dinikmati serta dirasakan oleh orang lain. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru dan dosen, dokter dan perawat, polisi dan tentara, seniman, tukang potong rambut, pembersih jalanan, dan masih banyak lagi. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun kakak kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.